Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 pada pertemuan ke-12 ini akan menjelaskan tentang siklus pengelolaan utang pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Kami dari kelompok 9 ini beranggotakan 3 orang, yaitu satu, saya Asfara Ditama absen 6. Lalu kedua, Danet Natali absen 8, dan ketiga, Jitia Hening Adibah absen 13. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada dasar hukum siklus pengelolaan utang, yaitu 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat, UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Lalu, yang kelima, UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Yang keenam, PP Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah. Yang ketujuh, ada PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Yang kedelapan, PMK Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri. Yang kesembilan, ada PMK Nomor 50 Tahun 2008 tentang lelang SUN di pasar perdana. Yang kesepuluh, ada PMK Nomor 209 Tahun 2009 tentang lelang pembelian kembali SUN. Yang ke-11, ada PMK Nomor 191 Tahun 2011 tentang mekanisme pencairan hibah. Yang ke-12, ada PMK Nomor 230 Tahun 2011 tentang sistem akuntansi hibah. Yang ke-13, ada PMK Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata cara penarikan pinjaman dan atau hibah luar negeri. Yang ke-14, KMK Nomor 884 Tahun 2017 tentang strategi pengelolaan utang negara tahun 2018 sampai 2021. Lanjut ke struktur pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu 1. Pengelolaan utang publik di Indonesia, yang mencakup konsep, sound practices, struktur organisasi, serta infrastruktur pendukung. Yang kedua, ada pengenalan DMFAS, yaitu pengertian, pengembangan DMFAS, dan subsistem DMFAS. Yang ketiga, fungsi modul-modul DMFAS, yaitu recording, controlling, monitoring, etc. Yang keempat, proses bisnis transaksi utang, yaitu termasuk proses bisnis dan laporan-laporan terkait. Langsung lanjut ke utang negara, yaitu jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Tertulis pada UU Nomor 1 Tahun 2004. Lalu pengelolaan utang pada UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 38 Ayat 1, yaitu Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. 2. Utang atau hibah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD. Ayat 3, biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dibebankan pada anggaran belanja negara. Pengelolaan utang. APBN defisit, dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Tujuannya sendiri dari pengelolaan utang, yaitu pada jangka panjang, meminimalkan biaya utang dengan tingkat resiko yang semakin terkendali. Lanjut ke kebijakan pengelolaan utang. 1. Tidak ada agenda politik yang disyaratkan oleh pihak kreditor. 2. Persyaratan lunak. 3. Tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004. 4. Mengutamakan penerbitan surat berharga negara atau SBN rupiah di pasar dalam negeri. 5. Membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional termasuk global bond, global sukuk, samurai bond untuk meningkatkan posisi tawar pemerintah sebagai peminjam.
Masuk ke Debt Management Sound Practices. Berdasarkan beberapa publikasi IMF dan World Bank, pengelolaan utang publik adalah proses untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dalam mengelola utang pemerintah untuk 1. Raise the required amount of funding. 2. Pursue its cost or risk objectives. 3. Identify and manage the trade-offs between expected cost and risk. 4. Develop or maintain the efficiency of the domestic debt market. 5. Meet any other public debt management goals. Utang di Indonesia sendiri digunakan sebagai instrumen fiskal, instrumen investasi, benchmark instrumen pasar keuangan, dan instrumen operasi pasar moneter. Karena tujuan penggunaannya yang kompleks, sistem pengelolaan utang harus mampu menghasilkan informasi yang memadai sesuai kebutuhan, andal, dan tepat waktu. Masuk ke prinsip-prinsip akuntansi utang publik yang ditulis oleh IMF pada Public Sector Debt Statistic Guides for Compilers and Users, yaitu 1. Prinsipnya adalah residence atau wilayah, 2. Time of recording atau waktu pencatatan, 3. Valuation atau penilaian, 4. Currency atau mata uang, 5. Maturity atau jatuh tempo, dan 6. Consolidation. Lalu masuk ke Indonesia, yaitu ada struktur organisasi pengelola utang yang terpusat pada DJPPR Kementerian Keuangan. Kita lihat bahwa di Kementerian Keuangan untuk pengelolaan utang, 1 ada Direktur Jenderal PPR, di sebelahnya ada Sekretariat Jenderal, lalu pada front office ada Direktorat Pinjaman dan Hibah, Direktorat SUN, Direktorat Pembiayaan Syariah, lalu ada Direktorat PRKN, Direktorat PDPPI, dan di middle office ada Direktorat Strategi Portofolio dan Pembiayaan, dan di back office ada Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement. Lanjut ke infrastruktur pendukung transaksi utang, yaitu 1. DMFAS, atau Debt Management and Financial Analysis System, aplikasi yang dikembangkan oleh UNCTAD untuk menata-usahakan data utang, settlement, reporting, and accounting. Yang kedua ada Decision Support System, atau DSS, aplikasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam hal ditetapkan kebijakan untuk melakukan 1. Issuance, 2. Buyback and debt switch. Yang ketiga ada BISSSS, yaitu Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System. Merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI RTGS. Yang keempat ada BI RTGS, yaitu Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran bernilai besar, yaitu transaksi 100 juta rupiah ke atas dan bersifat segera atau urgent. Yang kelima ada SPAN, yang keenam ada SASPEP. Lalu yang ketujuh ada MOFITS, Ministry of Finance Dealing System, sistem yang digunakan oleh Kemenkeu untuk pelaksanaan proses transaksi penatausahaan SBN, debt switch and buyback. Yang pertama ada many to many, apabila seri SBN yang ditransaksikan lebih dari satu seri. Yang kedua ada staple bonds, obligasi yang digolongkan ke dalam program pertukaran obligasi lama dengan dua jenis obligasi baru, di mana obligasi pertama memberikan kupon yang lebih tinggi dari obligasi kedua. Yang kedelapan ada dealing room, yaitu suatu ruangan kerja yang khusus digunakan untuk melaksanakan transaksi-transaksi terdiri dari transaksi di pasar uang atau money market, pasar valuta asing atau foreign exchange market, maupun transaksi-transaksi surat berharga jangka panjang atau capital market, serta transaksi turunannya atau derivatives. Yang ke-9 ada Bloomberg, yaitu perusahaan media massa multinasional yang bergerak dalam bidang media dan perangkat-perangkat lunak dalam bidang perbankan dan menyediakan peringkat lunak berbasis perbankan. Lalu, ke-10 ada Reuters, merupakan sebuah kantor berita yang bermarkas di London, Inggris, sebagai salah satu penyedia informasi di bidang investasi serta transaksi keuangan lainnya. Lanjut ke DMFAS. Apa itu DMFAS? Debt Management and Financial Analysis System, yaitu adalah sistem pengelolaan utang berbasis komputer yang dikembangkan oleh United Nations Conference on Trade and Development yang digunakan untuk melaksanakan tugas operasional, memenuhi kebutuhan analisis dan statistik atas pengelolaan utang dan perencanaan keuangan eksternal. DMFAS dapat digunakan oleh negara anggota United Nations
yaitu pada bagian Kementerian Keuangan, Debt Management Office, Bank Sentral, atau institusi yang terlibat dalam pengelolaan utang. Program DMFAS menyediakan asistensi atas dua arus aktivitas pengelolaan utang, yakni downstream seperti maintenance database, validasi data utang, operasional utang, pelaporan internal dan eksternal, statistik utang, dan analisis dasar, maupun pembuatan link antar software keuangan. Dan juga program DMFAS ini menyediakan upstream, misalnya analisis sustainability dari utang yang disediakan oleh World Bank dan IMF. Di Indonesia, DMFAS diakses dan digunakan oleh Kemenkeu, Bank Indonesia, dan PT SMI. Pengguna utama DMFAS yaitu adalah Kementerian Keuangan pada DJPPR. Perkembangan DMFAS yaitu pada 1980 ada DMFAS 1, 1985 DMFAS 2 sampai 4. Pada tahun 1990 DMFAS 4.1 dan 4.1 plus, 1995 DMFAS 5.0 sampai 5.1, 2000 DMFAS 5.2 sampai 5.3, DMFAS 5.3 pada 2005 dikembangkan, 2010 dikembangkan DMFAS 6, dan terakhir 2015 dikembangkan DMFAS 6.1. Lanjut ke pembahasan mengenai subsistem dalam DMFAS. Pada dasarnya, DMFAS merupakan suatu sistem yang holistik atas pengelolaan utang. Akan tetapi, terdapat aplikasi atau sistem internal yang mungkin berbeda dan telah digunakan pada suatu negara sebelum DMFAS, sehingga perlu diintegrasikan dan dikonfirmasikan ke dalam DMFAS menggunakan interface. Selain itu, DMFAS interface juga digunakan untuk menjembatani kelemahan DMFAS yang tidak dapat menyimpan file PDF, sehingga server dokumen pinjaman dan hibah diakses melalui DMFAS interface. DMFAS memiliki dua subsistem, yaitu DMFAS UNCTAD dan DMFAS interface. DMFAS UNCTAD merupakan aplikasi utama atau core system DJPPR untuk mengadministrasikan data pinjaman, hibah, dan surat berharga negara atau SBN dan penjaminan pemerintah. Dalam portofolio aplikasi DJPPR, DMFAS berperan sebagai basis data utama. Sementara, DMFAS Interface merupakan aplikasi yang berperan sebagai penghubung antara DMFAS dan sistem aplikasi pendukung yang menunjang kebutuhan spesifik operasional pengelolaan pembiayaan dan risiko. DMFAS Interface terdiri dari modul-modul aplikasi, yaitu administrasi SBN dan kurs. Selanjutnya mengenai operational life cycle of a debt instrument. Garis besar siklus tersebut terdiri dari loan life cycle, reporting, dan analisis, di mana terurai menjadi: pertama, loan negotiation dan signature of agreement, lalu contract information and loan terms. Kedua tahap tersebut terdapat pada menu administration. Kemudian real drawings pada menu mobilize. Payment principal and interest pada menu service. Reporting on the country's debt pada menu report. Dan terakhir debt strategy pada menu analisis. Fungsi-fungsi dalam pengelolaan utang yang dapat diakomodasi dalam DMFAS ada 5, yaitu yang pertama, recording function. Kedua, operating function. Ketiga, controlling and monitoring function. Keempat, reporting function. Dan terakhir, analytical function. Berikut tampilan dari interface DMFAS. Terlihat dari gambar, menunya terdiri dari negotiation, administration, mobilization, debt service, reports, dan analisis. Di mana front office-nya menu administration, middle office-nya menu analisis,
dan back office-nya terdiri dari menu administration, mobilization, debt service, dan reports. Selanjutnya penerapan fungsi dalam modul DMFAS. Yang pertama, recording function, di mana rincian utang dan instrumen lain diregistrasikan pada menu administration. DMFAS dapat mendukung pencatatan data terkait pembiayaan yang bersumber dari loan atau pinjaman, di mana software bisa mencatat kontrak dengan semua tipe utang. Kedua, bonds atau obligasi, di mana model bond didesain untuk menangani konsep bond seperti yield, diskon, harga rata-rata, kapitalisasi bunga, dan lain-lain. Ketiga, grants atau hibah, yaitu modul untuk registrasi hibah yang memiliki fasilitas yang sama seperti modul pinjaman kecuali adanya repayment condition. Keempat, projects atau pendanaan atau pinjaman proyek, yaitu fasilitas yang mempermudah identifikasi proyek individual dan hubungannya dengan instrumen utang dan hibah yang mendanainya. Kelima, on-lend loans atau penerusan pinjaman, di mana software dapat mencatat on-lend loans serta hubungannya dengan original loan. Selain itu, terdapat submenu untuk merekam general agreement, reorganization agreements, serta references. Reference file merupakan menu di mana user dapat menginput informasi nilai tukar harian, suku bunga variabel, CIRR, dan lain-lain. Kedua, operating function. Pada operating function terdapat dua menu, yaitu menu mobilize dan menu debt service. Menu mobilize digunakan untuk merekam data disbursement dan tranches, yakni penarikan pinjaman dan pembelian obligasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan roll forward estimate drawings. Lalu ada menu debt service yang digunakan untuk merekam data pembayaran pokok dan bunga, termasuk komisi dan denda dalam berbagai mata uang. Fungsi-fungsi di dalamnya termasuk pembuatan schedule, pembuatan daftar maturity atau jatuh tempo utang, perhitungan akumulasi denda bunga, perekaman alokasi anggaran, perekaman adjustment factors, dan pembuatan payment order. Selain itu, apabila dibutuhkan user, menu ini juga bisa diprogram untuk mencetak permintaan penarikan secara otomatis. Ketiga, controlling and monitoring function, di mana fungsi kontrol pada DMFAS yang pertama adalah data accuracy and data validation, yaitu ketika telah menginput data tersebut akan diperbarui secara rutin atau dihapus. Yang kedua, error check. Untuk menjamin data instrumen utang yang konsisten, DMFAS memiliki sejumlah pengendalian yang otomatis. Ketiga, echo check. User juga dapat menghasilkan laporan validasi yang berbeda untuk memeriksa data menggunakan fasilitas pelaporan yang berdasarkan user pada menu report. Manajer utang dapat menghasilkan laporan berjumlah banyak dalam rangka pengawasan. Sementara fungsi monitoring adalah untuk menghasilkan laporan pembayaran yang jatuh tempo di bulan depan, menghasilkan laporan pinjaman yang dipilih sesuai parameter yang ditetapkan, yakni sektor ekonomi, tipe kreditur, tipe pembiayaan, dan lain-lain untuk mengontrol ceiling atas outstanding debt. Yang ketiga, identifikasi pinjaman yang terlambat dan menghitung denda secara otomatis. Fungsi keempat, reporting function. Setelah data validation, database harusnya berisi informasi yang reliable, sehingga debt officer dapat menggunakan data untuk keperluan pelaporan. Menu report DMFAS memenuhi kebutuhan internal dan eksternal pelaporan debt officer. DMFAS juga dapat menghasilkan laporan dengan standar yang luas dan laporan yang disesuaikan. Data juga dapat dengan mudah ditransfer dalam format Excel dan HTML.
DMFAS dapat menghasilkan 3 jenis laporan berdasarkan penggunanya, yakni internal report, external report, control report. Berdasarkan kategorinya, DMFAS akan menghasilkan 3 laporan, yakni predefined reports without parameters, predefined reports with parameter, dan user-defined report. Format report DMFAS ada 2 format, yaitu standard report dan user-defined report. Di mana standard report terdiri dari operational report dan analytical management report. Operational report merupakan format laporan yang mencakup loans, bonds, projects, general agreement, grants, reference files, data validation, dan other. Sementara analytical management reports mencakup debt status, statistical bulletin, reorganization, World Bank reporting, revolving credits, dan other. Selanjutnya, komponen dan instrumen utang pemerintah pusat. Berikut grafik yang berisi komponen dan instrumen utang pemerintah pusat. Saya lihat di layar, utang pemerintah pusat terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara. Pinjaman berdasarkan asalnya terbagi menjadi 2, PDN atau pinjaman dalam negeri, dan PLN atau pinjaman luar negeri. Berdasarkan bentuknya, PDN merupakan pinjaman kegiatan, sehingga PDN digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu pada kementerian. Sementara PLN terdapat 2 bentuk, yaitu pinjaman kegiatan dan pinjaman program tunai. Pinjaman tunai adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa dan atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang. Surat berharga negara terbagi menjadi SUN atau surat utang negara dan SBSN atau surat berharga syariah negara. SUN terdiri dari obligasi negara dan surat perbendaharaan negara atau treasury bills. Obligasi dalam rupiah terdapat variable rate seperti variable rate regular, savings bond retail atau SBR, dan savings bond retail atau SBR. Juga terdapat fixed rate yang tradable seperti FR reguler dan obligasi negara retail atau ORI. Dan ada juga fixed rate yang non-tradable seperti savings bond retail atau SBR. Selain obligasi dengan rupiah, ada juga valuta asing seperti dolar, euro, dan yen. Dengan adanya SUN, ada juga SBSN atau surat berharga syariah negara. SBSN terbagi menjadi 2, yaitu SBSN jangka panjang dan jangka pendek, yaitu seri SPNS atau surat perbendaharaan negara syariah. Seperti SUN, SBSN terdapat yang sukuk rupiah dan sukuk valuta asing. Fixed rate sukuk rupiah SBSN juga terdiri dari FR tradable seperti pada SUKRI, Islamic fixed rate, dan project based sukuk, dan fixed rate yang non-tradable seperti pada sukuk tabungan negara dan SDHI. Lanjut ke fungsi pengelolaan utang di Indonesia dan aplikasi terkait. Berikut merupakan fungsi-fungsi pengelolaan utang dengan aplikasi dan modul yang berkaitan. Fungsi-fungsinya adalah pengadaan, settlement, perekaman, penarikan, pembayaran, dan pelaporan. Aplikasi fungsi pengadaan terdiri dari BISSSS, Dealing Room, Movits, dan ESBN. Lalu aplikasi dari fungsi settlement adalah BIRTGS, Symphony, dan SPAN. Aplikasi fungsi perekaman dan fungsi penarikan yaitu DMFAS dan SPAN. Aplikasi fungsi pembayaran terdiri dari DMFAS, SASPEM, dan SPAN. Dan aplikasi fungsi pelaporan adalah DMFAS dan SPAN. Lalu lanjut ke proses bisnis pinjaman atau hibah luar negeri. Terdapat 4 tahap dari bisnis pinjaman atau hibah luar negeri atau PHLN.
Tahap pertama yaitu perencanaan yang terurai menjadi 3 kegiatan. Pengusulan yang menghasilkan dokumen Blue Book, komitmen lender yang menghasilkan Green Book, dan penyiapan readiness kriteria yang menghasilkan daftar kegiatan. Tahap ketiga yaitu pengadaan, yang terdiri dari 2 kegiatan, pengusulan negosiasi yang menghasilkan dokumen loan agreement, dan pemenuhan condition precedent yang menghasilkan loan efektif. Tahap ketiga yaitu disbursement yang merupakan grace period, dan berakhir dengan loan closing, closing date, dan closing account. Tahap keempat, pembayaran, yang merupakan repayment period, dan berakhir saat terminate fully paid. Berikut ini merupakan lingkup DMFAS, yaitu Administration, Mobilization, dan Debt Service. Selanjutnya, mekanisme penarikan dana PHLN. Menurut PMK 84 tahun 2015, mekanisme penarikan dana PHLN adalah transfer ke RKUN, pembayaran langsung, Reksus, pembiayaan pendahuluan, dan LC. Kemudian metode penerbitan surat berharga negara atau SBN. Mekanisme pasar terbagi menjadi 2, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Metode penerbitan sukuk negara adalah melalui mekanisme pasar perdana, yang terdapat 3 metode, yaitu lelang, private placement, dan book building. Metode private placement dan book building termasuk dalam non-lelang. Sementara pengelolaan portofolio adalah melalui pasar sekunder dengan cara buyback atau pembelian kembali dan debt switch atau penukaran. Selanjutnya, proses bisnis transaksi surat utang negara secara langsung. Definisi dari transaksi SUN secara langsung adalah penjualan SUN di pasar perdana, penjualan SUN di pasar sekunder, atau pembelian SUN di pasar sekunder yang dilakukan oleh pemerintah dengan dealer utama, Bank Indonesia, atau lembaga penjamin simpanan secara langsung melalui fasilitas dealing room pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Proses bisnis transaksi SUN secara langsung bermula dengan persetujuan atas seri, limit transaksi, dan rekomendasi benchmark harga SUN. Pertama-tama, dealer DJPPR memasuki dealing room. Lalu dealer counterparty mencetak dan mengirimkan deal ticket. Setelah itu mempersiapkan dokumen hasil transaksi yang akan dikirim ke DJPPR MOF. Lalu DJPPR MOF menetapkan dokumen hasil transaksi dan akan dikirimkan ke BI SSSS dan BI RTGS. Selain itu, DJPPR juga mengumumkan hasil transaksi. BI SSSS dan BI RTGS melakukan settlement kepada dealer counterparty, kemudian memasukkannya ke dalam sistem DMFAS. Untuk keterangan lebih lanjut, 8A merupakan transaksi penjualan SUN oleh pemerintah, sementara 8B merupakan transaksi pembelian SUN oleh pemerintah. Selanjutnya, proses bisnis lelang isuan SBN di pasar perdana. Yang pertama diawali dengan adanya pengumuman rencana lelang. Investor melakukan bidding ke dealer A. Setelah dealer A melakukan bidding, ia akan mengirim ke BIS4 Trading Platform. Lalu, BIS4 mengirimkan aturan main dan pemantauan pelaksanaan lelang serta data bidding ke DJPPR MOF. DJPPR MOF kemudian mengirim tabulasi alokasi ke DSS MOF atau Decision Support System. Kemudian, terdapat pengumuman hasil lelang yang sebelumnya hasil lelang tersebut telah diputuskan oleh Menteri Keuangan. Setelah itu, BIS4 melakukan settlement ke investor dan memasukkan ke dalam DMFAS atau Debt Management and Financial Analysis System. Bisa dilihat bahwa terdapat tanda panah putus-putus yang berarti pembayaran dana, dan juga ada tanda panah dengan garis lurus yang berarti perpindahan sekuritas.
Selanjutnya ada proses bisnis penjualan SBN dengan cara private placement. Suatu pihak yang terdiri atas perusahaan atau pihak tertentu yang ingin melakukan private placement melakukan penawaran pembelian SBN kepada Menteri Keuangan melalui DJPPR. Lalu kemudian DJPPR meneliti dokumen penawaran dan pembahasan internal, yang mana selanjutnya dilakukan pembahasan internal yang akan menghasilkan keputusan iya atau tidak. Jika iya, maka akan dikeluarkan dokumen kesepakatan yang akan disepakati oleh DJPPR. Namun, jika tidak, maka DJPPR MOF akan mengirimkan surat penolakan kembali ke pihak tersebut. Setelah disepakati, akan dilakukan pengumuman hasil transaksi yang akan dikirim ke BI S4 dan BI RTGS, yang mana akan dilakukan settlement kepada pihak tersebut. Lalu, hasil akan dimasukkan ke dalam sistem DMFAS. Sama seperti dalam slide sebelumnya, terdapat tanda panah putus-putus yang berarti pembayaran dana, sedangkan tanda panah dengan garis jelas menandakan perpindahan sekuritas. Selanjutnya, ada proses bisnis transaksi SBN melalui ISBN atau book building. Account Officer DJPPR melakukan setting parameter, monitoring, and reporting, serta penetapan untuk diinput ke API ISBN. Lalu, API ISBN melakukan konfirmasi completed order kepada investor. Setelah itu, mitra distribusi SBN Retail Online melakukan registrasi pemesanan serta konfirmasi completed order yang akan dikirim ke BI dan DMFAS. Setelah itu, Simponi MPNG 2 akan melakukan request kode billing dan status pembayaran yang mana akan dikirim ke SPAN modul penerimaan. Proses bisnis lelang buyback and debt switching SBN. Pada awalnya, terdapat pengumuman rencana lelang. Dealer A melakukan offering terhadap MOFITS atau Ministry of Finance Dealing System. MOFITS melakukan pemantauan pelaksanaan lelang dan data offering kepada DJPPR MOF dan DSS MOF atau Decision Support System. Lalu juga mengirimkan tabulasi alokasi antara DJPPR MOF dan DSS MOF. Setelah itu, hasil lelang akan diputuskan oleh DJPPR dan sampai pada pengumuman hasil lelang. Setelah itu, MOFITS melakukan awarded offers ke dealer B. Lalu settlement dikirimkan ke peserta lelang. Setelah settlement dikirimkan, akan diinput ke DMFAS. Terdapat tanda panah putus-putus yang berarti pembayaran dana dan tanda panah dengan garis jelas berarti pemindahan sekuritas. Proses bisnis penerbitan penarikan pinjaman atau hibah. Pada DMFAS melibatkan dua modul, yaitu modul administration dan modul mobilization. Pada modul administration terdapat aktivitas registrasi nomor pinjaman atau hibah atau PBS. Sedangkan pada modul mobilization terdapat aktivitas perekaman penarikan. Setelah itu diterbitkan SP3 dan SP4H yang mana akan disampaikan ke KPPN KPH. KPPN KPH merupakan KPPN khusus pinjaman dan hibah. Terakhir ada pelaporan atas penarikan pinjaman atau hibah. Dapat dilihat bahwa data-data yang dikirimkan terdapat tanggal valuta penarikan, tanggal kurs valuta, tanggal terima dokumen, mata uang efektif, jumlah penarikan dalam mata uang efektif, dan seterusnya. Apabila pada slide sebelumnya membahas mengenai penarikan pinjaman atau utang, sekarang akan membahas mengenai pembayaran pinjaman atau utang. Pada DMFAS melibatkan dua modul, yaitu modul Debt Services dan modul Reports. Pada modul Debt Services mengelola modul pembayaran, baik pembayaran pokok maupun pembayaran bunga, serta pelaporannya. Diawali dengan perekaman rencana pembayaran dan tagihan, lalu dicetak dokumen pembayaran dan direkam pada SPAN. Hingga tahap ini masih berada dalam bagian DJPPR, sedangkan untuk proses SP2D dan pelaporan sudah termasuk dalam bagian KPPN KPH.
Selanjutnya ada fitur atau output. Berikut merupakan tampilan dari fitur DMFAS, yakni Agreement Information atau General Information, yang mana setiap ada transaksi terkait pinjaman, maka harus mengisi terlebih dahulu data-data yang diperlukan. Adapun data-data yang diperlukan dalam Agreement Information adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Instrument ID atau Loan ID. Kemudian yang kedua ada name yang diisikan dengan nama proyek atau program dengan maksimal 30 digit. Yang ketiga ada creditor reference yang diisikan dengan kode atau identitas referensi instrumen versi kreditor. Yang keempat ada other reference yang diisikan dengan reference lainnya apabila ada. Yang kelima ada long name yang diisikan dengan nama proyek atau program versi lengkap maksimal 300 digit. Yang keenam ada maturity. Utang jangka pendek maturity-nya kurang dari sama dengan 1 tahun. Utang jangka panjang dengan maturity lebih dari 1 tahun. Yang ketujuh ada status, berisikan status utang. Yang kedelapan ada sign, yang diisikan dengan tanggal penandatanganan debt agreement. Yang kesembilan ada effective limit, yang diisikan dengan batas pengefektifan pinjaman. Dan yang terakhir ada efektif, yang diisikan dengan tanggal pengefektifan pinjaman. Selanjutnya adalah tampilan dari fitur mobilization. Sama seperti sebelumnya, diisikan dengan data-data yang diperlukan dalam transaksi pinjaman. Data yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada loan ID yang diisikan dengan nomor loan. Yang kedua ada request number, diisikan dengan nomor permintaan penarikan. Untuk kasus pemerintah Indonesia adalah nomor withdrawal application atau dokumen yang dipersamakan. Yang ketiga ada reference, diisi jika diperlukan. Yang keempat ada proyek yang dibiayai oleh loan. Yang kelima ada creditor value date, diisikan dengan tanggal penarikan. Yang keenam ada date received, diisikan dengan tanggal diterima. Yang ketujuh ada date of local exchange rate, diisikan dengan tanggal kurs untuk konversi. Yang kedelapan ada exchange arrangement, jika memakai kurs tertentu. Yang terakhir ada amount in affected currency, diisikan nilai dalam mata uang penarikan. Berikut merupakan format laporan DMFAS. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada Standard Reporting Reports, berisi berbagai jenis laporan operasional dan manajerial, mulai dari rekapitulasi pembayaran, denda, total penarikan, jatuh tempo utang, dan lain-lain yang format dan isiannya telah diatur by default oleh aplikasi. Yang kedua ada User Defined Reporting, berisi berbagai jenis laporan yang isiannya ditentukan oleh pengguna, baik dengan atau tanpa parameter, sesuai dengan kebutuhan laporan yang ingin dihasilkan. Yang ketiga ada World Bank Reports, berisi format laporan yang disesuaikan dengan format yang telah ditentukan oleh World Bank dan dikhususkan untuk pinjaman atau hibah dari World Bank. Berikut merupakan contoh jenis dari standard report. Terdiri dari identification, debtor information, creditor information, general characteristic, dan loan status. Berikut ini merupakan laporan outstanding utang. Laporan ini termasuk salah satu jenis user-defined report yang datanya dapat diambil dari modul report. Laporan ini menunjukkan posisi utang pemerintah pusat yang dibagi menjadi 2, yaitu pinjaman dan surat berharga negara. Pinjaman terdiri dari 2, yaitu pinjaman luar negeri meliputi bilateral, multilateral, komersial, dan suppliers. Satunya adalah pinjaman dalam negeri. Kemudian ada surat berharga negara yang terdiri dari 2, yaitu denominasi falas dan denominasi rupiah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.